1926 sampai 1989 ya minasang ya. Jadi minasang kira-kira lahir tahun Showa atau tahun Heisei nih? Tahun berapa nih? Atau tahun Reiwa? Kalau Reiwa masih bayi berarti ya. Showa desu ne. Saya pun lahir tahun Heisei ya. Jadi setelah Showa ya. Kalau Showa kan batasnya sampai tahun 89 ya minasang ya. Jadi kira-kira ini adalah kronologi apa yang terjadi di tahun 1926 sampai 89 di zaman Showanya Jepang, sama di luar negeri itu ada apa ya. Jadi yang pertama tahun 29 itu di Amerika itu ada namanya Great Depression ya. Depresi besar Amerika, bahwa perekonomiannya lesu dan itu mempengaruhi dunia ya, sedunia. Mulainya dari Amerika. Kemudian di tahun 1931 Jepang ikut insiden Manchuria ya, di mana ada pemboman kereta bawah tanah di Cina ya. Kan masih ingat ya, Jepang itu punya tanah jajahan di Cina ya, di Manchuria. Jadi membangun rel kereta api, tetapi Jepang ini bikin fitnah ya. Jadi dibom ya, jalur keretanya itu dibom supaya untuk menarik para pasukan Jepang itu ke Manchuria, tapi ada tuduh menuduh dikiranya Cina yang melakukan, padahal itu Jepang ya. Kemudian tahun berikutnya ada seperti insiden 15 Mei, kemudian adanya Jepang ini mengundurkan diri dari Liga Bangsa-Bangsa karena LBB tidak menyetujui adanya Manchuria, Disney. Ada kebijakan New Deal, kemudian insiden 26 Februari, perang Jepang-Cina, Disney Nishin Senso ya. Kemudian ditetapkannya Undang-Undang Mobilisasi Nasional, dan tahun 1939 yang paling penting ini ya, dimulainya apa ya minasang? 1939 dimulainya apa? 1939 sampai 45 dimulainya apa? Kedengeran suara saya? Apa ya, adanya perang dunia 2. Perang Dunia 2. Ya, Perang Dunia 2 Disney ya. 1939 sampai 45 ya, Jepang ikut ya ke situ ya. Kemudian ada Fakta Tripartit. Nah, ini mungkin beberapa sudah pernah minasang pelajari di SMA Disney ya. Bagaimana Jepang ikut dalam Perang Dunia 2. Kemudian puncaknya di tahun 45 ya, di mana PD2 itu mengalahkan Jepang ya, sekutu bisa menekuk habis Jepang. Sementara Jepang itu tahun 1941 itu mengebom Pearl Harbor, dan artinya memulai perang Pasifik Disney ya, perang Asia Timur Raya, perang Pasifik. Makanya kepulauan-kepulauan kecil di kepulauan Pasifik itu diduduki oleh Jepang ya. Tapi akhirnya dibalas sama Amerika tahun 45, Jepang bom atom Hiroshima Nagasaki. Padahal sebenarnya nggak hanya 2 kota itu saja ya. Kota-kota yang lainnya juga sebenarnya hancur kena bom Disney. Nah, akhirnya Jepang itu menyerah pada sekutu dan menandatangani perjanjian Potsdam ya. Kemudian konstitusi Jepang di 1 tahun kemudian didirikan konstitusi Jepang dibuat ya. Tahun 1950-nya Jepang mulai menduduki Korea Disney, dan sampai di tahun sebelum 89 ya minasang ya. Nah ini. Nah, kita bagi dulu sampai di tahun Jepang kalah perang Disney, jadi tahun 1945 ya. Hai, oke. Di situ kita bisa lihat ya bahwa Jepang itu mana ya ini. Nah, bukan. Ya, ini ya minasang ya. Jadi saya nggak bisa coret-coret sih kalau di sini ya. Sebentar. Bisa ya. Oh bisa ya. Hai. Zaman Showa Disney, Showa bagian pertama ya. Kelihatan ya minasang ya. Warnanya apa tuh? Di depan warnanya apa? Warna apa? Biru, merah, hijau Disney. Warna hijau. Nah, minasang perhatikan ya di sini ya. Ini mungkin pakai PDF ya, jadi bukan pakai PPT ya. Periode pada zaman Showa ya. Jadi ada periode Showa itu ada 2, yaitu periode titik baliknya adalah Perang Dunia 2 ya, yaitu sebelum dan berarti sebelum dan setelah. Minasang perhatikan ya. Sebelum dan setelah. Jadi tahun 27 sampai 45 ini kan berakhirnya Taisho ya. Sampai 45 ini kan perangnya itu ya, perang Dunia 2 ya. Jepang ini memasuki periode totalitarianisme politik ya. Jadi benar-benar yang
Kemudian ultranasionalis ya, sayap kanan ya. Jadi nasionalis itu kan berarti cinta tanah air ya, patriotik tetapi sangat berlebihan, ultranasionalis Disney. Dan fasisme juga sempat ya, yang berpuncak pada keputusan untuk menjajah negara Cina ya pada tahun 1937. Di sini ada perang Jepang dan Cina nanti ya. Dan negara-negara lainnya di Asia tahun segini ya, termasuk Indonesia Disney ya, tahun 1942 tadi ya. Itu periode yang pertama. Nah, periode yang kedua adalah setelah Jepang terpuruk dan bangkit ya. Jadi di sini titik balik yang paling utama yaitu Jepang pemulihan ekonomi yang spektakuler yang membuat menjadi kekuatan ekonomi kedua dari AS pada saat itu ya. Di saat itu saja masih yang pertama Amerika ya, dan disusul Jepang menjadi urutan kedua. Saat ini sampai sekarang pun juga masih bisa bertahan ya Jepang itu sebagai kekuatan ekonomi dunia bersama Cina ya. Hai. Nah, sistem pemerintahannya adalah mulai masuk ke pemerintahan monarki konstitusional ya, yang dipengaruhi oleh pemikiran namanya Minobu Tatsukichi ya. Nah, monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja, ratu, dan atau kaisar di sini. Kalau Jepang itu kan kaisar ya, emperor di sini sebagai kepala negara ya, tetapi masih mengikuti konstitusi ya itu. Jadi pendirinya Perdana Menteri sebagai kaisar sebagai simbol atau kepala negara. Berarti kepala pemerintahannya siapa? Kepala pemerintahan. Perdana Menteri. Iya, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri di sini ya. Jadi sampai sekarang pun masih sama ya. Perdana Menteri ya, bukan presiden di sini karena bukan republik presidensial, bukan itu ya. Baik. Nah, kaisar yang muncul di zaman Showa adalah siapa namanya? Kaisar Hirohito. Ini adalah foto Kaisar Hirohito yang kemarin kita lihat fotonya ya, bahwa para kaisar, perdana menteri itu pada pakai baju yang ini adalah baju khas mana ini? Masih ingat? Baju dari Eropa. Rusia, Disney atau Jerman ya. Rusia itu Jerman. Jadi mereka mencontoh habis-habisan Eropa. Sampai pakai bajunya, pakai makanannya semuanya dicontoh oleh Jepang. Karena mereka zaman dulu berpikir bahwa untuk menjadi negara maju kita harus mengikuti Eropa dan Amerika, ya, mengikuti Barat. Jadi Hilang Sensei. Gaya Barat gimana? Suaranya hilang? Tadi suaranya sempat hilang Sensei. Udah hilang ya. Aduh sorry ya, ini saya juga nggak bisa tethering ini, nggak tahu kenapa ya, tetheringnya terganggu dan wifi-nya juga lagi kurang bagus. Ya, jadi bisa lihat di layar saja ya. Jadi Jepang itu dulu berpikir kalau mau maju harus ngikutin Barat, sampai baju-bajunya jadi ikutin Disney ya. Makanya hasilnya seperti ini. Selain baju ini, kemarin baju apa lagi Minasang yang mirip Barat adalah seifuku. Apa itu seifuku? Baju seragam. Seragam ya. Seragam. Kita lihat seragam sekolah Jepang, emang itu baju khas Asia kan? Enggak ya, itu sebenarnya baju ngikut dari Eropa ya. Oke, jadi Hirohito di sini ya. Jadi Hirohito ini bapaknya dari Akihito ya, yang kemarin ya. Kalau yang sekarang namanya siapa? Kaisar sekarang namanya siapa? Naruto. Naruhito di sini. Naruhito. Bapaknya Naruhito kan Rewa ya sekarang ya. Bapaknya Naruhito kemarin Akihito di sini. Nah, bapaknya lagi adalah Hirohito. Jadi ini adalah kakeknya Naruhito yang sekarang ya. Nah, ini adalah kaisar terlama ya yang memerintah negara Jepang dikenal dengan nama Kaisar Showa. Kita bisa lihat sendiri dari tahun 1926 dari awal Showa sampai 89. Ini lama banget ya. Benar-benar hampir 70 tahun ya. Jadi ini adalah simbol ya. Ini kaisar ini kasarannya sangat didewakan di sini, sangat dipuja-puja ya, sebagai simbol simbolnya Jepang itu ya kaisar yang ini, kaisar yang Hirohito di sini. Karena dia mengalami banyak sekali masa ya di zaman Showa, jadi sejak zaman
zaman perang, Jepang mulai perang, kemudian Jepang ikut Perang Dunia II, kemudian sampai kalah dan sampai terpuruk bangkit menjadi negara paling sukses di Asia. Gitu. Nah, pertama dimulai dari depresi besar ya, atau Great Depression di Amerika ya, ini ya, Great Depression tahun 1929 ya. Memang ini dari Amerika awalnya, tetapi ini mempengaruhi ke dunia ya. Ini bahasa Jepangnya Sekai Kyokyu. Apa itu ya? Coba dibantu ya. Osoreru sama Awateru di sini. Ini adalah Great Depression ya, di mana tingkat ekonomi yang terjadi itu menurun secara dramatis di seluruh dunia ya di tahun 1929 ya. Jadi tidak terkecuali Jepang. Dan berlangsung selama 10 tahun saat Amerika dipimpin Herbert Hoover ya. Depresi ini menghancurkan ekonomi ya, baik negara industri maupun negara berkembang. Jadi tidak hanya Amerika saja, pengaruhnya sangat-sangat kuat ya, jadi menghancurkan, destruktif dia ya, negara industri maupun berkembang ikut stres gitu ya. Volume perdagangan internasional ini sampai berkurang drastis ya. Begitu pula dengan pendapatan juga menurun, pendapatan pajak, harga dan keuntungan juga ikut menurun. Biasanya jadi stres ya, seluruh dunia ekonominya terganggu ya, sangat-sangat terganggu seperti itu ya. Itu 1929 di Amerika sebenarnya ya awalnya ya, tetapi meluas sampai ke Jepang juga. Nah, di tahun 1931 Desne, ini kelewatan ya. 1931 itu ada namanya Jepang menduduki Manchuria tadi ya. 1931 ya. Jepang menduduki Manchuria. Insiden Mukden ya, insiden Manchuria nanti kayaknya kelewat. Mukden atau Manchuria, di mana Jepang mengebom railways yang ada di Manchuria ya. Nah, insiden ini 15 Mei 1932 ya, Go Jugojikeng. Jadi tahun 1932 ini ada namanya atase militer dari angkatan laut ini merasa tidak puas terhadap politik kepartaian ya. Akhirnya membunuh perdana menteri saat itu namanya Inukai Tsuyoshi ya. Jadi for your information ya, FYI, banyak sekali di zaman Showa perdana menteri itu dibunuh ya minasang, karena banyak yang masih pertentangan politiknya, musuhnya masih banyak gitu ya. Perebutan kekuasaannya itu masih sangat-sangat kental gitu ya. Nah, dengan peristiwa ini politik kepartaian berakhir. Jadi ini kan dulu kalau nggak salah politiknya masih dalam sistem kepartaian ya. Nah, ini ada insiden ini di Jepang ya, 15 Mei 1932. Kemudian di tahun berikutnya ya, tahun 1933 ya minasang ya. Ada yang bisa baca ini, bacanya apa nih? Kok apa ya? Apa bacanya? Kok bacanya apa minasang? Unstable. Kokarenme desu ne. Hai. Kokarenme. Di mana Kokarenme adalah Liga Bangsa-Bangsa. Jadi ini adalah bibitnya sebelum PBB desu ne, ya. Di mana di tahun 1933 ini ya, LBB ini tidak mengakui pendirian negara apa? Tidak mengakui pendirian negara Manchuria Manchuria. Manchuria ada di mana? Ada di? di Cina. Iya, ada Di di Cina. Cina. LBB ini nggak mengakui pendirian Manchuria, kan Jepang itu kan mendirikan negara boneka di Manchuria. Di sini Manchukuo ya. Negara boneka maksudnya adalah tempatnya di Cina, tetapi yang mengendalikan adalah Jepang, pemerintahannya oleh Jepang ya. Dan menuntut supaya Jepang itu menarik tentara. Ayo dong pergi sana, pergi, nggak usah di situ lagi ya. Tapi LBB Jepang nggak mau ya. Jepang menolak untuk menyetujui tuntutan ini ya. Dan akhirnya si Yosuke Matsuoka ini saat itu adalah diplomat Jepang, itu dia melakukan walkover ya. Walkover ya istilahnya ya. Keluar ya dari situ, walk out biasanya, bukan walkover ya. Dengan menolak nasihat itu dan Jepang keluar dari LBB ya. PBB zaman dulu LBB. Jadi menuntut Jepang, ayo tarik pasukan dari Manchuria. Ternyata Jepang nggak mau nurut, nggak mau gitu ya. Nah akhirnya dia walk out dan akhirnya keluar keanggotaan dari LBB.
Nah, untuk perekonomian Jepang di Showa awal ini seperti ini ya, kira-kira bahwa ini apa namanya, kronologinya seperti ini. Di zaman misalnya di 4 tahun pertama ya, selama Perang Dunia Pertama, booming perekonomian yang tinggi ya, jadi perekonomian membaik. Kemudian masuk dekade 1920-an, terutama tadi ada apa, tahun 1929 tadi apa, ada apa Minasang? 1929 ada apa? Ada? Great? Ada great apa? Depression. Depression. Ya, tahun 1920-an ada Great Depression, jadi memasuki fase-fase yang sulit ya. Kemudian sepanjang 1920-an sampai 1930 itu banyak sekali krisis ekonomi ya. Jadi kalau kita pengen tahu apa yang terjadi di Jepang itu ya. Kemudian masuk dekade 1930-an itu justru puncaknya krisis ya. Tetapi di tahun 1933 dan 34 ini beberapa kebijakan ini mulai tampak, hasilnya mulai muncul ya. Akhirnya Jepang ini malah jadi paling cepat bangkit dari depresi dibanding AS dan Eropa. Ya. Nah, untuk melepaskan diri dari pengaruh buruk yang dihasilkan itu ya, dari depresi tadi itu, pemerintah Jepang ini menerapkan serangkaian kebijakan perekonomian yang memfasilitasi dunia usaha dalam negerinya ya. Hal ini dikatakan unik karena di tengah depresi yang melanda, Jepang ini justru semakin meningkatkan kegiatan perekonomiannya. Dan akhirnya malah hasilnya malah menakjubkan ya, bahwa dengan ini malah Jepang malah jadi cepat bangkit dibandingkan Amerika dan Eropa saat itu. Jadi kebijakan-kebijakan ini ada hasilnya, ternyata membantu Jepang untuk lebih cepat bangkit. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, jadi adanya insiden Manchuria di sini 1931. Jadi dia ini nama lainnya adalah invasi Mukden ya. Di tahun 1931 bulan September ya. Ternyata dia itu jalur kereta apinya di Mukden itu kalau sekarang kota Shenyang ya, dibom oleh officer junior Jepang. Jadi dibom oleh Jepang ya, jalur kereta api yang ada di sini itu dibom. Nah, Jepang ini menuduh bahwa ini Tiongkok yang melakukan ini gitu ya. Padahal sebenarnya yang melakukan adalah Jepang. Jadi lempar batu sembunyi tangan ya, seperti itu. Dan ini menandai peristiwa awal perang Tiongkok-Jepang yang kedua ya, tahun 1937 ini ya. Jadi mulainya pertama di 1931. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih hubungan historis Jepang sama Cina, ya jelas suram di sini. Karena dulunya Jepang sudah menjajah mati-matian ya, banyak sekali korban berjatuhan. Terus kemudian Jepang menjajah juga ya, jadi sangat-sangat misalnya orang tua di generasi mungkin kakek kita, nenek kita, atasnya lagi yaitu dendam banget ya sama Jepang ya. Nah, mungkin kalau yang sekarang kita anak-anak muda nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti dulu nggak merasakan seperti apa, tetapi orang tua kita merasakan ya, orang-orang leluhur kita gitu ya, nggak tahu. Jadi insiden ini tuh awalnya adalah ada kolonel Jepang ini, ofisir Jepang ini menyusun rencana di sini supaya Jepang ini segera invasi ke Manchuria. Jadi ini untuk buat miskol aja ya. Ayo kita invasi segera ke Manchuria di sini. Nah, ini dengan cara memprovokasi insiden pasukan Tiongkok gitu ya. Nah, gimana caranya? Dengan mensabotase sedikit pada bagian rel kereta api. Jadi ada rel kereta itu disabotase ya. Dan dia membuat ledakan untuk menarik pasukan Tiongkok. Jadi kan pasti pasukan Tiongkok datang gitu kan, rame-rame ribut, dan akhirnya untuk menyalahkan mereka. Nah, dijadikan alasan Jepang untuk bisa melakukan invasi resmi ya. Jadi maksudnya dengan ini sah nih, sudah valid kita bisa menginvasi Manchuria dengan adanya insiden pengeboman railways ini ya, jalur kereta api ya, seperti itu. Masih pada nyimak ya Minasang? Ini desu ka? Hai Sensei. Udah nggak pada ngantuk ya. Hai, itu ya, jadi itu tadi 31 yang insiden Manchuria nanti membawa Jepang ke perang Cina-Jepang di tahun 1937. Nah, di tahun 1936-nya di Jepang sendiri ya Minasang, ada ada dua kubu
yaitu kubu moderat dan ultranasionalis. Kita tahu ya, kubu moderat kan asalnya jatuhnya lebih ke biasanya anak-anak muda yang berpikiran lebih terbuka, lebih moderat. Tetapi yang satu biasanya golongan tua yaitu ultranasionalis. Disney nasionalis itu baik ya, patriotik Disney, Aikokushin ya. Cuma sayangnya dia ultra berlebihan ya, berarti sangat fanatik ya, fanatik berlebihan. Jadi ada pikiran bahwa menganggap demokrasi liberal itu menurunkan posisi politiknya kaisar ya, kan masih kaisar sebagai kepala negara, simbol negara ya, dan menjadi sumber permasalahan yang membelit Jepang. Jadi sekelompok perwira muda ini melakukan kudeta untuk mengembalikan kekuasaan kaisar ya. Jadi menurunkan demokrasi liberal ini menurunkan posisi politik kaisar dan menjadi sumber permasalahan yang membelit Jepang. Oh, ini sumbernya tuh di sini. Akhirnya sekelompok perwira muda ini justru melakukan kudeta untuk mengembalikan kekuasaan kaisar. Jadi insiden ini merupakan buah dari akumulasi masalah ekonomi, politik, diplomasi, ideologis dalam tubuh militer Jepang sejak akhir Perang Dunia I. Jadi sudah lama ya, menumpuk akumulasi di sini. Ya, masalah ekonomi, masalah politik, diplomasi, ideologis itu semuanya ada sejak Perang Dunia I ya. Jadi sangat benar-benar akhirnya pecahlah di insiden 1936 ya. Nah, di insiden ini korban yang terbunuh ada 3 ya. Ini adalah kebanyakan ya ada Perdana Menteri ya. Salah satunya Korekiyo Takahashi, Makoto Saito, ini menteri-menteri di sini, Jotaro Watanabe juga menteri ya. Itu adalah para korban yang terbunuh di insiden ini ya, karena kudeta kan. Ayo supaya imperial itu emperor ya, kaisar itu bangkit lagi. Ini orang-orang ini malah terbunuh. Nah, siapakah targetnya? Ini adalah para target ya. Ini target dari insiden itu 1936 ya. Ya, bisa dilihat di sini ya. Jadi kenapa mereka menjadi target pembunuhan insiden Niroku Jikeng ya, insiden 26 Februari. Kenapa? Alasannya ada banyak ya. Misalnya karena mereka mensupport London Naval Treaty ya. Treaty itu perjanjian kelautan dengan Inggris ya. Mungkin lebih di sini mungkin saya nggak akan jelaskan secara detail semua ya. Pokoknya ini perjanjian kelautan dengan Inggris Disney. Jadi orang-orang yang mendukung itu sebagai target pembunuhan dalam insiden ini, target untuk dikudeta Disney. Ya orang-orang ini ya, contohnya tadi ini kan finance minister ya, menteri keuangan dan awalnya perdana menteri Disney. Nah, jadi ngerti ya Minasang ya, jadi target insiden ini tuh ada daftarnya, ada listnya, orang-orangnya siapa saja dan kenapa, alasannya kenapa mereka disasar. Kemudian ada perang Jepang-Cina 2. Disney, ada yang bisa baca? Bacanya apa nih? Ini sama ini artinya apa sih? Ada yang bisa baca? Korewananto yomimasu ka? Ini bacanya apa? Bahasa Jepangnya perang apa sih? Bahasa Jepangnya perang. Senkoku, Sengo. Senso Disney. Senso itu perang ya. Hai. Kalau kita lihat dari kanjinya, ini kanji apa nih? Kanji apa? Kanji hari sama dalam. Kanji hari dan dalam Disney. Tapi yang dimaksud bukan itu ya. Ini adalah biasanya sebutan buat negara ya. Kira-kira negara apa nih? Nichu itu? Nihon and Chugoku. Berarti apa? Jepang dan Cina. Iya, Jepang dan Cina Disney ya. Ini kita jangan bujuk dengan ini ya, misalnya teralihkan dengan Nichu ya, nih itu matahari, Chu itu dalam, betul ya. Tetapi ini untuk sebutan negara itu mereka memang pakai. Misalnya Ni itu Jepang Disney, kalau Chu Cina. Kalau misalnya ini apa nih, ada yang bisa baca ini apa nih? Korewa Kome Disney, B itu siapa B? S Disney Amerika ya, B. Terus ada misalnya ini nih, negara apa nih kalau yang kayak gini kanjinya? Misalnya Go, berarti ini negara apa? Inggris Disney. Ada lagi misalnya Doitsu, ada yang tahu ini apa nih? Apa ya?
Doku desne, Doku itu Jerman gitu ya. Kemudian ada juga apa namanya, ini ada yang tahu nggak? Ini kanjinya apa? Kanji Butsu ini buat negara Prancis, desne ya. Jadi ini minasan harus tahu nih istilah-istilah kayak gini ya. Ini seru nih ya. Jadi Inggris punya kanji negara sendiri kita. Indonesia kalau nggak salah gini ya, desne. Ya, India atau Indonesia deh, desne. Ya, jadi Nichu desne, Nichu artinya perang Jepang dan Cina. Nichu Senso ya. Jadi ini merupakan akibat dari kebijakan imperialis Jepang ya yang sudah berlangsung selama beberapa puluhan tahun ya, dekade. Jepang ini bermaksud mendominasi Tiongkok secara politis dan militer untuk menjaga cadangan bahan baku dan sumber daya alam yang sangat banyak dimiliki Tiongkok ya. Of course lah kita tahu kalau Cina itu kan jauh lebih luas daripada Jepang, desne ya. Jepang cuma seuprit, sementara Cina luas sekali. Jadi dia ingin sekali Jepang ini mengambil sumber dayanya Cina ya. Ya, jadi memang dari dulu bibit penjajahan itu sudah ada ya, memang sampai sekarang pun juga seperti itu ya. Jadi pada saat bersamaan kebangkitan nasionalisme Tiongkok dan kebulatan tekad membuat perlawanan itu tidak bisa dihindari. Ya, of course lah orang dijajah, mana ada yang mau dijajah ya. Dikuras tenaganya, dikuras sumber dayanya. Ya pastinya Cina ini juga bangkit untuk melawan Jepang. Ya. Awalnya adalah sebelum 1937 ini kedua pihak sudah bertempur dalam insiden-insiden kecil dan lokal untuk menghindari perang secara terbuka. Contohnya seperti tadi invasi Manchuria tahun 1931. Jadi sebelumnya itu udah ada mulai insiden-insiden sebelumnya. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk 1937 perang gitu, enggak ya. Nah, bagian akhir dari penyerangan ini itu namanya insiden jembatan Marco Polo yang menandai awal perang besar-besaran antara kedua negara ya. Nah, selama 4 tahun ini sejak tahun 37 sampai 41 ini Tiongkok berperang sendiri melawan Jepang ya, sama sekali tidak punya nggak punya tenaga yang lain, hanya sendiri ya. Jadi setelah peristiwa penyerangan terhadap Pearl Harbor ini ya 1941 di sini perang Tiongkok-Jepang ini keduanya pun bergabung dengan konflik yang lebih besar lagi yaitu Perang Dunia II ya. Jadi Pearl Harbor kan 1941 sementara Perang Dunia II 1945 ya. Ini kan lebih besar lagi ya. Nah, jadi awalnya seperti itu. Jadi urut-urutannya seperti itu ya, kronologi apa yang terjadi dalam Perang Jepang dan Cina ya. Nah, ini kita lihat ya serangan Pearl Harbor ya, kita lihat di sini. Jadi Pearl Harbor ini adalah suatu apa ya minasang? Suatu pabrik atau apa nih kira-kira Pearl Harbor? Suatu apa minasang? Sebuah apa nih? Harbor? Pelabuhan. Iya, harbor. Pelabuhan. Pada lupa semua bahasa Inggrisnya kan pelabuhan di sini. Pearl Harbor adalah pelabuhan yang ada di Hawaii di sini. Jadi Hawaii kan kepulauan di tengah-tengah sendiri ya. Jadi Amerika, Jepang, lalu di tengah-tengah Pasifik ini ada namanya Hawaii di sini. Bahasa Jepangnya Shinjuang Kogeki. Shinju itu kan pearl di sini. Wang itu teluk sebenarnya ya, teluk mutiara. Shinjuang Kogeki itu serangan ya, serangan Pearl Harbor ya. Di tahun 1941 akhir tahunnya bulan Desember. Serangannya mendadak di sini terhadap pangkalan militer di pelabuhan Teluk Mutiara di Hawaii, Oahu, Hawaii. Makanya namanya Teluk Mutiara Shinjuang Pearl di sini. Pangkalan militer Amerika sebenarnya ya dia ya dia dibom tiba-tiba gitu ya. Nah, ini menjadi tanda dimulainya perang Pasifik ya. Jadi menurut perjanjian tripartit ya. Tripartit itu 3 partai, 3 negara yaitu Jepang, Jerman dan Italia ini juga telah menyatakan perang terhadap Amerika. Di sini Jepang, Jerman, Italia sama Amerika perang dan perang menyebar ke seluruh dunia. Penyebabnya apa? Karena AS menentang tindakan invasi Jepang ya. Ditentang, jadi dilawan akhirnya ayo kita perang lebih besar lagi di sini ya. Jadi awal-awalnya Perang Dunia II itu kira seperti itu ya. Kan keren ya kita lihat ada Jerman, Italia, Eropa di sini.
Dan ada Jepang sih, negara Asia ini bisa dengan PD-nya ikut bergabung ya. Berarti kan kita bisa melihat bahwa kekuatan Jepang dari dulu itu bisa tidak diragukan gitu ya, bisa diakui gitu ya. Akhirnya di tahun 45 ada apa Minasang? Balasan dari Jepang, balasan dari Amerika itu. Amerika ngapain? Bom. Bom. Bom Nuklir. そうですね。広島、長崎の原子爆弾ですね。Genbaku no Toka ya. Jadi Amerika ini ingin menghindari banyaknya korban dengan bertempur di daratan Jepang. Ya kalau bertempur di daratan Amerika nanti Amerika yang banyak korbannya, makanya dia pengen bertempurnya di daratan Jepang aja gitu ya. Dan menekankan nilai strategis dari membiarkan Jepang di bawah sayapnya dalam situasi perang dingin setelah perang berakhir. Jadi dia ingin mengakhiri perang secepat mungkin gitu ya. Dia menjatuhkan bom atom di 2 tempat ini kan ya yang kita tahu dari zaman SD ya. Tetapi sebenarnya tidak hanya ini saja Minasang ya. Di kota-kota lain sebenarnya ikut hancur juga, cuma memang yang paling destruktif itu yang ini karena bom nuklir di sini ini benar-benar hancur dan luar biasa ya kerusakannya ya. Ini menewaskan 330.000 warga sipil dan menghancurkan kedua kota menjadi abu luluh lantak ya. Baik. Nah, tadi kan ada ya, jadi ada namanya sebutannya Perang Pasifik ya, dengan Perang Dunia II ya, di mana Perang Dunia II itu kan 1939 sampai 45 ya, di mana kekuatan Aksis ya, Aksis itu poros ya, seperti Jepang, Jerman, Italia yang tripartit ini dan lain-lain berperang dengan pihak sekutu ya. Sekutu itu siapa saja? Amerika, Inggris, Uni Soviet, di mana kekuatan kekuatan militernya tidak bisa diragukan ya, dan lain-lain di berbagai tempat di dunia ya. Poros dan Aksis ya, sekutu ya itu ya. Aksis itu poros ya seperti Jepang, Jerman, Italia dan melawan Amerika, Inggris, Uni Soviet. Sementara kalau perang Pasifik ya yang kita tahu ya, Pasifik itu kan perairan kelautan yang ada di timur Jepang, di atasnya Indonesia, di sini itu kan Pasifik. Di situ kan banyak sekali pulau-pulau kecil seperti Pulau Mariana, itu semua dimiliki oleh Jepang ya. Nah, perang antara Jepang dengan pihak sekutu seperti Amerika, Inggris itu di sekitar kawasan Pasifik. Jadi kalau itu di sekitar kawasan Pasifik yaitu tadi ya di kepulauan perairan-perairan yang ada di utara Indonesia, di timur Jepang. Nama perang ini dipakai oleh negara sekutu seperti Amerika dan Serikat. Ya, ini perang Pasifik. Jadi Amerika sama Amerika Eropa itu nyebutnya perang Pasifik di sini, yang perangnya di sekitar kawasan Pasifik. Tetapi di Jepang dan di Asia Timur itu menyebutnya sebagai perang Daitowa atau perang apa nih, Minasang? Daitowa Senso. Asia Timur Raya. Perang Asia Timur Raya di sini Daitoa di sini kayak gini kanjinya ya. Dimana kita Daitowa nanti sekali. Daitowa Senso ya. Jadi Dai itu kan besar ya, Akbar, Raya. Toa itu apa sih? Ada yang tahu Toa itu apa? Bukan Toa masjid ya. Toa itu apa? Asia? Ya, Asia Timur di sini. Asia Timur. Ini kan Asia ya. A-nya ini adalah Asia. To itu Timur, Asia Timur. Siapa saja Asia Timur? Ya Jepang, Cina, Korea itu Asia Timur. Daitoa berarti Asia Timur Raya. Jadi Jepang itu kalau menyebut perang Pasifik itu ngomongnya Daitoa Senso atau perang Asia Timur Raya. Tapi kalau yang orang Barat kalau nyebutnya itu perang Pasifik ya. Jadi hanya di sekitar kawasan Pasifik itu perang Pasifik sebutannya atau Daitoa itu. Nah, dan pada akhirnya di akhir itu ada namanya deklarasi Potsdam. Ya, Minasang mungkin tahu ya di sini ada siapa saja ya. Deklarasi yang diumumkan atas nama Amerika, Cina, dan Inggris tahun 1945 dengan menuntut Jepang supaya menyerah tanpa syarat di sini ya. Jepang ini sudah menyerah saja ya. Mengakui kekalahannya tanpa syarat apapun ya. Di tahun 1945 15 Agustus kita tahu semua ya. Jadi siaran radio ini untuk menyampaikan selesainya perang dan dengan suara kaisar sendiri ya. Jadi si kaisar itu dulu sempat ngomong dengan ini kita kalah perang, selesai gitu ya, selesai perang dan Jepang menyerah tanpa syarat ya. Ada Winston Churchill dan
siapa ini namanya, saya lupa ya, Theodore Roosevelt ya, Stalin, di sini ini adalah Stalin ya, Rusia. Ini ada Winston Churchill ya, jangan lupa minasang ya, sejarah zaman SD, SMP, SMA ya. Deklarasi Potsdam ya, jadi Potsdam ada di Jerman ya. Kemudian ada juga namanya Perjanjian San Francisco ya, di mana Jepang itu di dalam isi perjanjiannya Jepang harus membayar kerugian perang ya. Jepang kan kalah tuh ya, terus disuruh bayar kerugian perang. Nah, Pulau Kuril ya, Kepulauan Kuril dan Pulau Sakhalin, ada yang tahu Pulau Sakhalin itu di mana? Pulau Sakhalin itu di mana? Nggak ada yang tahu Pulau Sakhalin. Pulau Sakhalin ada di atasnya Hokkaido di sini. Minasang tahu kan petanya Hokkaido, atasnya itu kan ada pulau panjang ya. Itu namanya Pulau Sakhalin ya, itu di utara Jepang. Itu diserahkan kepada Uni Soviet ya. Jadi Kuril dan Sakhalin, Kepulauan Kuril namanya ya itu, dan Sakhalin itu akhirnya milik Rusia. Nah, Kepulauan Jepang diperintah oleh Tentara Pendudukan Amerika untuk sementara di sini sampai kalau nggak salah tahun 1952. Jadi kalau dengan kata lain Jepang dijajah atau tidak, minasang? Jepang? Dijajah. Iya, Jepang sempat dijajah. Kasarnya begitu ya. Jepang sempat dijajah oleh Amerika ya, sebagai kan kalah tuh ya, Jepang kalah. Di mana Amerika masih ada di Jepang di sini. Kepulauan Jepang itu diperintah oleh Tentara Pendudukan Amerika Serikat untuk sementara. Jadi sampai 1952 itu sebenarnya Jepang di bawah Amerika ya. Kemudian Manchuria tadi yang ada di Cina itu, Siberia, dan Taiwan diserahkan kepada Tiongkok karena tadinya ini adalah awalnya adalah tanah jajahan Jepang kan gitu ya. Awalnya adalah tanah jajahan Jepang. Oke, dikasih nih Manchuria sama Taiwan kembalikan ke Cina, kembalikan ke Tiongkok, kan Jepang udah kalah ya. Jadi kerugian-kerugian itu harus dibayarkan oleh si pihak yang kalah. Ini ada juga jatuhnya Pulau Saipan dan Pulau Saipan ya. Pulau Saipan itu ada di kepulauan-kepulauan Pasifik ya, yang dekat dengan Indonesia sebenarnya ya. Itu Pulau Saipan itu jatuh dan dipegang oleh kembalikan ke Amerika ya. Dan ini adalah Hideki Tojo yang pada akhirnya dihukum mati ya kalau nggak salah ya, jatuhnya sebagai penjahat perang ya kalau Hideki Tojo Sang ini ya, kalau di negara bagi orang luar Jepang ya. Seperti itu ya. Kemudian ada apa lagi ya? Nah, ini Jepang menyerah tanpa syarat ya. Mujoken Kofuku di sini. Mujoken Kofuku. Kofuku itu menyerah, Mujoken tidak ada syarat. Kan tidak ya. Nah, akhirnya si instrumen penyerahan diri Jepang ini ditandatangani tanggal 2 September 1945. Jadi memang kalahnya sudah 15 Agustus sudah kalah ya. Tapi baru ditandatangani di bulan September tanggal 2. Jadi 2 minggu baru ditandatangani di kapal USS Missouri di Teluk Tokyo. Nah, dengan ini tentara Jepang itu dilucuti dan struktur kekaisaran Jepang sejak Meiji ya, kan Jepang punya struktur kekaisaran kan sejak Meiji, zaman Meiji itu sebagian besar diganti di bawah bimbingan kekuatan sekutu. Sebagian besar diganti di bawah bimbingan kekuatan sekutu karena tadi kan setelah Jepang kalah perang, Amerika masuk ke Jepang ya, maksudnya dalam arti memerintah Jepang ya sampai kalau nggak salah sekitar 1952 ya, seperti itu. Ya, jadi kira-kira ini adalah perjalanan Jepang di Showa bagian pertama ya, minasang ya. Jadi di Showa bagian pertama banyak sekali terjadi huru-hara ya, banyak sekali ya perang dan Jepangnya juga ikut perang dan pada akhirnya dia kalah di sini. Seperti itu ya, minasang. Ini yang paling terkenal adalah Perdana Menteri namanya Shigeru Yoshida ya, yang menandatangani perjanjian ini ya, perjanjian San Francisco di sini. Ya,
Jadi perang Cina, perang Pasifik, perang dunia kedua itu menandai Jepang itu bangsa Asia yang bisa sejajar dengan Eropa dan Amerika ya. Ya sampai saat ini pun juga seperti itu. Masih ingat ya minasang ya bahwa Jepang itu kan di zaman Showa ya, zaman Meiji ya, Meiji Taisho, banyak yang disekolahkan ke Eropa, ke Amerika. Untuk apa? Untuk membawa ilmu-ilmu dari sana untuk diterapkan di Jepang sendiri gitu ya. Jadi mereka sudah punya bekal. Kalau misalnya kalah perang atau kena apa, mereka bangkitnya cepat gitu ya, karena sudah punya ilmu ya. Dan nanti itu yang paling kompleks ya, maksudnya yang lebih lengkap lagi nanti bisa lanjut di mata kuliah sejarah kontemporer Jepang ya, minasang ya, sama saya juga. Sejarah kontemporer Jepang, tapi nanti masih di semester 7 ya, kalau belum ganti di semester 7 ya. Jadi lebih mengulik lagi bagaimana Jepang itu bisa bangkit menjadi negara yang besar gitu ya, padahal porak-poranda. Kalau kita lihat ya, 1945 Jepang sama Indonesia sama-sama ya. Startnya sama ya. Indonesia merdeka, Jepang juga mulai bangkit setelah hancur porak-poranda, tetapi Jepang larinya lebih cepat daripada Indonesia ya, seperti itu. Hai, desu ka minasan? Shitsumon to ka arimasu ka? Daijoubu desu ka? Sensei, sumimasen. Iya, gimana Tiara-san? Ini mungkin agak sedikit keluar topik, tapi tadi pas di awal kan pas kita nonton video itu ada yang di video disebutin kayak untuk edukasi sekolah-sekolah Jepang, kasarnya cuma dikasih tahu apa yang bagus-bagus aja kan ya dari negara-negaranya. Kalau yang buruk-buruknya ditutupin gitu. Itu berlangsung sampai sekarang udah diganti, Sensei? Oke, iya, terima kasih. Pertanyaannya Tiara-san ya. Iya, itu pas sekali ya pertanyaan yang sering diajukan ya. Jadi memang Jepang itu kalau nggak salah itu ya, kalau saya sebenarnya secara pribadi belum pernah lihat ya buku sejarah Jepang di sekolah ya. Tetapi memang betul ya yang seperti yang dikatakan Tiara-san tadi bahwa materi-materi yang ada di buku sejarah Jepang itu memang hampir bisa dikatakan sangat minim informasi tentang penjajahan Jepang ke negara lain ya. Jadi Jepang hanya ditampilkan bagus-bagusnya saja gitu ya. Ini loh Jepang seperti ini loh Jepang bisa sejajar dengan bangsa Eropa. Tetapi sayangnya penjajahan atau kesalahan-kesalahan Jepang ya seperti tadi misalnya Jepang punya banyak dosa ya di banyak negara ya, seperti pembantaian Nanjing, kemudian comfort woman atau Jugun Ianfu ya sebagai budak seks tentara Jepang, terus meninggalnya para buruh kereta api di Myanmar ya, itu diyakini memang sepertinya tidak ditulis di dalam buku sejarah Jepang ya, makanya orang taunya orang Jepang itu banyak yang mohon maaf ya kalau misalnya mereka itu nggak belajar sendiri, mereka itu taunya hanya baik-baiknya Jepang saja. Bahkan kasarnya seperti nggak tahu kalau Jepang itu pernah menjajah Indonesia. Biasanya nggak tahu kalau Jepang itu dulu pernah jahat ke Cina gitu ya. Seperti itu. Kalau video kayak tadi itu kan sebenarnya buatan Amerika misalnya ya. Amerika of course lah nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Apa yang dilakukan Jepang, dosa-dosa apa yang dilakukan Jepang ya pasti ditampilkan semua ya di situ ya. Kemudian memang betul ya. Jadi banyak orang Jepang kalau misalnya dia nggak belajar secara mandiri, dia nggak cari tahu, itu dia memang nggak tahu kalau misalnya Jepang itu pernah menjajah Indonesia misalnya. Bahkan seperti itu aja nggak tahu kadang ya. Nggak tahu juga kalau Jepang itu punya banyak dosa di negara-negara lain, Desne, seperti itu. Tapi untuk saat ini itu sedang ada gerakan ya minasang ya, di saat ini nih di zaman modern ini ada gerakan bahwa Jepang itu sedang merevisi buku sejarah ya minasang.
merevisi buku sejarah supaya sesuai dengan kenyataan, ya. Seperti waktu itu saya sempat bilang yang apa ya namanya yang kemarin itu apakah Jepang Sakoku itu Sakoku agak sedikit geser ya, padahal Sakoku itu sebenarnya kurang tepat karena dia masih membuka apa namanya membuka pintu bagi negara lain, Disney. Nah, jadi untuk saat ini Jepang ini sebenarnya pemerintah Jepang sedang merevisi semacam kayak merevisi buku sejarah ya, minasang ya. Revisi buku sejarah sekolah supaya tidak apa namanya tidak rancu gitu ya. Jepang itu tahu, masyarakat Jepang tuh tahu faktanya. Jadi nggak cuma kayak orang-orang zaman sekarang yang taunya Jepang itu baik-baik saja, orang Jepang sendiri gitu ya. Jadi ada revisinya seperti itu. Sedang ada gerakan merevisi buku sejarah Jepang saat ini ya. Seperti itu Tiara Sang, apakah menjawab atau kurang? Ada lagi? Kayak gitu kira-kira? Ideska? Putus-putus ya? Jangan-jangan putus-putus. Daijoubu desu ka, minasan?